lebih dahulu connect. Splash damage masuk karena dua pemain Boom dan memaksa Boom untuk kembali lagi menarik mundur setup mereka. Wow, ini Granat dari KF hampir mendapatkan dua member dari arah tim Boom dan kali juga akan coba nge-split Ken lagi, akan ketahuan. coba melebarkan bagian kiri dan Ken akan coba dimata-mati pergerakan yang bakal ada prediksi juga dari arah KF yang kesekian kalinya berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya. Karena Boom dan ini harusnya matang dilontarkan dan bahkan Hampir. hampir take-down angle-nya dari arah seorang KF. Betul, tapi hampir tidaklah pernah cukup dan bosku kali ini bakal memberikan follow up dari bagian sebelah kanan. KF benar-benar menjaga 4 pemain dari Boom Esport depan dan juga sebelah kiri dijaga oleh KF dengan granat yang berikutnya kembali bakal langsung dimasuk oleh seorang KF. Cukup lempar tipis saja, pemain dari Boom sudah mulai mendekat, akan segera meletup. Dua pemain tumbang, Microbit memberikan follow up dan berhasil mendapatkan pemain dari Boom Esport. Bosku bakal dicari oleh seorang KF dan 3 orang ter-takedown. Ken menjadi pemain terakhir yang bakal dicari dan disantap oleh KF. Boom pun rata. EVOS menggelegar di perbukitan ini. Satu tim mereka pulangkan tanpa adanya korban jiwa yang terlalu banyak. Yes, betul, dan nampaknya dari macan kita semakin lebih mengamuk lagi dibandingkan serigala yang udah dipulangkan juga karena bagian lobby. Dan kini nampaknya dari arah EVOS juga harus berhadapan juga dengan geng kapak kita di mana GPX pun akan join the fight dan granat dari arah Matoi berusaha untuk memprediksi juga posisi pasti dari arah player tim EVOS, tapi Laser juga sudah mulai semakin lebar lagi karena bagian belakang dan predik test lagi dilontarkan dari arah Matoi berusaha untuk mendapatkan angle-nya ke arah seorang mikrofon. Betul, dan di bagian lain Bigetron juga sedang mendapatkan beberapa tekanan, tapi sepertinya dari EVOS terlebih dahulu yang bakal kita pantau karena kali ini Microboy berhasil diamankan oleh GPX. Mungkin ini yang mereka lontarkan di Media Day, tim dengan logo hewan hati-hati mau ditebas oleh kampak dari GPX. Yes, betul, berarti pengamatan dari arah GPX bagus loh mereka. Bagus. Dari EVOS belum sempat reset tapi Betul. langsung dipush juga oleh tim GPX dan kali ini nampaknya dari arah No Mercy Catalyst masih berusaha untuk fight di tengah gempuran dari arah tim Aura dan splash damage getarannya hampir menemukan seorang Catalyst tapi dia tampaknya trik. Oh, 3 orang? 3 lawan 1 tidak Nggak bisa bisa, dan boy. kick. Last man standingnya dipulangkan juga oleh tim Aura, bahkan No Mercy pun terculik dari arah angle terluar. Ya, betul sekali, tadi ada NFT harusnya bisa menembak menuju ke arah seorang No Mercy. No Mercy masih bisa diselamatkan kalau misalkan ada setup smoke yang mereka berikan, tapi Ion membalas dendam, mereka mendapatkan satu pemain dari Bigetron kali ini. Satu anggota dari Bigetron sudah dipulangkan ke arah lobby dan BNW bertemu dengan GPX. Sebenarnya Yuhai juga berhasil di-takedown oleh tim Ion kali ini. Dua pemain menjadi santapan dari Ion, balas dendam yang nyata diberikan Ion ke Bigetron. Wow, tadi itu Yuhain benar-benar open banget sih posisinya, Ya, betul. makanya bisa di-pick dengan begitu mudahnya oleh seorang Misery yang sekarang malah membalikan posisinya keunggulan untuk tim Ion. Wah, Dengan free 3 shot. lawan 2, tapi free shoot juga karena seorang Zuxi dan dari Versi Oh tapi my dan knockdown God, didapatkan free walaupun shot. trading pun terjadi, tapi ini tidak baik juga untuk tim Bigetron yang hanya menyisakan Luxi seorang diri. Betul sekali. Kali ini Luxi akan masuk ke bagian dalam sebuah rumah di mana ada Misery di arah sana. Ini 1v1 situation kayaknya. Ini 1v1 situation antara Luxi dan juga seorang Misery. Granat sudah mulai dimasak lempar ke bagian dalam tentunya. Ada damage yang diberikan juga masuk menuju ke arah seorang Misery karena ada tekanan dari bagian belakang, ditembak dari bagian luar. Tersandwich posisi dari Misery karena ada gangguan dari arah tim yang ada di dalam zona. Tapi kali ini Luxi dengan granat yang bakal dilemparkan langsung menuju ke bagian dalam, bakal keluar, dilempar tapi ternyata bait move yang begitu bagus dari seorang Misery. Oh, vaulting out keluar dan prone shoot yang gagal. Bigetron rata, Ion memulangkan Bigetron ke lobby. Sang adik yang mengalahkan sang kakak. Yes, betul, dan bahkan juga fight terus terjadi pada Joe Bragi pun terculik dari bagian backline oleh seorang Kean dari tim V365 juga sedang fight dengan intensnya karena tim Onyx akan coba dibakar nampaknya, tapi predik molotovnya dari seorang Kean masih sedikit miss untuk bisa menjangkau posisi dari arah tim Onyx. Betul, tinggal menunggu pergerakan dari beberapa tim yang masih terjebak di bagian Blue Zone. Ada Ion yang masih terjebak di bagian Blue Zone dan sepertinya Frenzy bakal termakan oleh Blue Zone. Lalu ada satu pemain lagi yang termakan oleh Blue Zone. Satu persatu pemain dari Ion juga sudah mulai rontok, apalagi Misery. Misery masih harus menghadapi pemain-pemain dari Scarlet Gaming yang cukup dekat dengan seorang Misery. Iya, betul banget, ini benar-benar sulit banget, dan tapi kita bisa lihat juga dari Misery Oh, akan coba Misery. dilewatkan begitu saja oleh seorang Pedox. Pedox nggak menyadari bahwa di arah bagian belakang mereka masih ada tersisa satu member terakhir Betul. dari tim Ion, yaitu seorang Misery. Ini seperti yang dibilang sama Sanskui, rebahan adalah kunci. Rebahan ada kunci, sama kayak Kimain, rebahan adalah kunci. Betul, rebahan adalah kunci. Kita melihat momen-momen rebahan yang benar-benar santuy, tapi memberikan efek yang begitu bagus untuk timnya. Tapi kali ini granat sudah mulai dimasak oleh seorang Ramirez dan berhasil mendapatkan pemain dari Aura 6. Sudah mulai tumbang dan Mercy ternyata sempat diselamatkan, sedikit memberikan backup fire dari arah sebuah rumah. Tembak-tembak sedikit ke arah tim NFT, tapi perang terjadi juga di bagian lain. Dan kali ini Aura sepertinya hanya menyisakan seorang No Mercy karena pemain-pemain yang sudah dikirimkan maju ke depan dirontokin oleh NFT satu persatu. Yes, betul, tapi zona juga sudah mulai memaksa dari arah Aura No Mercy dan Oh, pulang juga, tapi wow. nampaknya lihat ada balasan begitu baik dari arah seorang No Mercy yang masih bisa mendapatkan Zona jumlah gerak, zona bahkan, gerak. dan zona udah mulai bergerak tapi tidak bisa karena ada juga dari arah tim NFT dari seorang drone.
Drone benar-benar punya pengamatan yang begitu bagus, memulangkan aura secara utuh ke arah lobby 10 tim tersisa. Dan BNW sudah mendapatkan 5 elimination untuk game yang pertama di menit ke-21. Wow, dan nampaknya dari arah Flux juga masih berusaha untuk menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk tim BNW. Tapi nampaknya dari arah Victim juga harus puas di posisi yang 10, hanya misalkan 9 tim lagi dengan total 21 player yang masih alive. Dan kita bisa lihat juga dari arah NFT dan juga Voin, tadi mereka dapetin compound dan mereka dapetin circle juga. Ya, ini BNW ya bisa dibilang tuh ngerepotin 2 tim gitu. Tadi kalau nggak salah GPX muter gara-gara mereka lock. Terus GPX juga kerepotan, mereka nggak bisa nyaman masuk ke dalam zona, bahkan sampai saat ini hanya menyisakan 1 pemain buat GPX. Dan BNW juga masih bisa mengganggu beberapa tim di sekitar mereka. Berfight mereka gangguin, Void mereka gangguin. Walaupun saat ini kita ngelihat posisi dari BNW akhirnya mendapatkan karma dengan apa yang mereka lakukan. Mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona dan sudah dijaga oleh beberapa tim. Cita sebagai last man dari Fight masih menjaga juga. Oh, belum last man, masih ada 2 pemain ternyata dari Fight. Dan Tensky dari Void juga ngelock angle-nya ke arah tim BNW. Tidak dibiarkan lewat untuk masuk mendekat ke arah zona. Yes, dan juga nampaknya inisiasi juga udah mulai dibangun juga dari tim Void. Mereka berusaha untuk menyeberang dengan ada beberapa setup smoke juga yang dilontarkan dari tim Void. Tapi nampaknya dari Kimain masih bisa mendapatkan last man standing dari tim Ion. Dan kali ini Flux juga harus bisa nge-hold angle-nya, akan coba diserbu oleh tim Void nampaknya kali ini. Dan sementara itu dari Flux juga berusaha untuk memberikan counter spray-nya karena bagian bawah, tapi masih belum bisa mendapatkan target yang diinginkan oleh seorang Flux. Ya betul. Ini bakal merepotkan tentunya untuk BNW karena pergerakan mereka sudah mulai terkeker oleh 2 tim. Void sudah mulai mendekat dari Cita di bagian dalam, tentunya kali ini Fight kayaknya bakal kehilangan 1 anggota mereka lagi. Tapi ada molotov yang dilemparkan membuat dirinya terbakar dan membuat 1 pemain dari arah Void juga terbakar. Kenan ter-take down karena setup molotov yang begitu bagus dari Cita. Lumayan dapetin 1 elimination. Betul, terbakar 1 sama lain, tapi nampaknya ada yang lebih membara lagi juga. Itu semangat dari tim NFT yang berhasil bisa mendapatkan 1 demi 1 player dari tim BNW. Tapi bahkan ada prediksi juga dari arah bagian bawah berusaha untuk mendapatkan tadi knockdown-nya, tapi nampaknya granat yang dilontarkan dari tim BNW masih belum connect juga ke arah tim Void dan NFT. Mereka nyaman, mereka punya area, mereka punya circle dan juga bahkan mereka punya compound yang untuk jadi tempatkan perlindungan. Ini kalau kata netizen ya, halah ngendok gitu. Waduh. Pasti. Tapi kalau menurut gua, ngapain pindah kalau tempat lu selalu disupport oleh circle-circle berikutnya gitu. Betul. Circle-nya ngelengket ke arah kompon gua, ngapain gua pindah? Iya, gue memiliki keuntungan kok. Lihat, sekarang circle ke-7 juga ke arah tim NFT. Ini 3 circle, mereka nggak gerak loh, Win. Iya, setuju. Dan mereka nge-split 2-2 tadi berusaha untuk gambling. Kira-kira circle mana mengarah ke bagian compound siapa. Dan mereka juga sigap saat circle berpindah ke arah bagian misalkan Ramones. Yang lain, member-member lainnya juga langsung sigap untuk bisa nge-regroup juga ke arah tempat dari tim Ramones. Ini kayaknya gue udah boleh nulis NFT buat tim yang BBCD nggak sih? Kayak lihat dari situasinya gitu. Mereka the one and only team yang punya zona. Mereka the one and only team yang punya compound. Tinggal zoning out semua tim yang terlambat buat masuk ke dalam zona gitu. Ini kayak udah confirm 100% WWCD forecast-nya ke arah NFT. Wow, dan bahkan dari Ranyos juga akan langsung dieliminasi begitu saja oleh member terakhir dari tim Void. Dan kembali lagi bertambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim NFT dari total 12 poin eliminasi. Betul, tinggal ngelihat kira-kira mereka bisa membawa total berapa jumlah elimination. Baru fight selesai, tinggal 3 tim. GD healing, SG healing, udah ini selesai. Ini WWCD udah fix 100% buat tim NFT. Betul-betul. Ketangkap lagi satarnya 13 elimination. Satu lagi dan berarti sisa 1 player dari SG yang masih berusaha untuk memaksimalkan placement. Dan akhirnya itu dia winner dari Chicken Dinner untuk tim NFT di game kita yang pertama, Sunhawk. Anti klimaks banget sih. Iya. Anti klimaks banget game yang pertama gitu. Ini benar-benar anti klimaks gitu. NFT yang dirugikan dengan game pertama tadi tiba-tiba mereka membalaskan dengan kesempatan yang diberikan. Karena ada rematch, karena ada technical issue yang tadi sedikit terjadi, ini ngebuat ini mereka manfaatin banget, 100% mereka manfaatin dengan WWCD-nya mereka di game yang pertama pada minggu yang kedua. Ya, betul. Ini kalau dari gamenya memang anti climax, tapi untuk prediksi KLDOG on point ya kan, NFT dia. Oh betul. Ini kali pertama. Oh iya. Kali pertama prediksi analis tepat. Tepat, NFT, untung gak tusun ya. Untung gak tusun dan Onyx juga untungnya gak tusun. Iya, betul-betul. Berarti jinx dari analis gimana nih Kak? Udah gak ada. Oh, udah gak ada ya, udah gak berlaku gitu ya. Jinxnya sudah selesai karena prediksi dari analis kali ini tidak ada yang tusun. Bahkan Eldoge memprediksi dengan sangat tepat. The Real Cenayang, gak ada yang mau narik Eldoge jadi coach 1 analis bayangan gitu. Bisa. Yang mau menjadikan Eldoge coach 1 analis bisa hubungin gua ya. Wah, lu perantaranya di sini. Saya manajerin. Oh, manajerin. Lumayan potong 30%. Oke, dan ini dia untuk highlights kita untuk di game kita yang pertama, di mana dari Rabu melihat setup yang dilakukan oleh Boom ini benar-benar on point banget. Dan dari Razon entah kenapa mereka terburu-buru banget untuk bisa mengakhiri fight-nya dengan tim Boom. Betul, entah kenapa gitu mereka buru-buru banget buat fight. Dan ini memorable banget sih, fight dan lagi-lagi ya.
gue harus meng-highlight seorang KF dan ini kayaknya bakal jadi KF Esport untuk EVOS Reborn saat ini dengan performnya KF yang begitu tenang loh, Win. Dia tenang banget untuk step by stepnya, dia nggak overpick, dia bener-bener disiplin banget. Ketika nggak bisa maju dia lempar granat, ketika mendengar bunyi step dia tetap ngelempar granat karena dia percaya dengan backup yang diberikan oleh teman-temannya. Iya betul. Cowboy tadi dapetin 2, itu yang ngebuat KF nggak butuh untuk langsung meng-cancel granat untuk pegang weapon. Tapi fokus aja ngelempar granat karena Cowboy bisa nge-backup. Iya dan juga namanya juga KF Esport ya, merupakan betul. Terminator di minggu yang pertama dengan 32 poin loh, seorang diri Kak. Gokil emang. 32. Jadi dari poinnya EVOS yang didapatkan 32 poin sumbangan dari KF dengan elimination Iya. dia dapetin. Berarti dari total 171 dikurang 32 sekian lah ya, itu Yes. 32-nya dari KF.